Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan roleplay mengenai sasaran keselamatan pasien dengan yang beranggotakan saya Siti Fatimah Zahra dengan tim 113 yang berperan sebagai dokter operator sekaligus ahli bedah saraf. Saya Ayu Puspitasari dengan NIM 024 yang berperan sebagai pasien. Saya Nisha Windrati Putri dengan NIM 025 sebagai perawat penerima pasien di ruang OKA. Saya Widodosita Chandra dengan NIM 112 sebagai perawat sirkuler. Saya Elmairo dengan NIM 095 sebagai dokter anestesi. Saya Kanisa Yudhistia dengan NIM 099 sebagai perawat instrumen. Saya Sulaiman Afifah dengan NIM 116 sebagai perawat ruang rawat inap. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Narsila yang bertugas pada pagi hari ini. Gimana Ibu kabarnya? Baik, Nars. Baik Ibu, pagi ini saya akan memasang gelang identitas dan juga pin berwarna kuning karena Ibu memiliki risiko jatuh. Tujuannya itu untuk melakukan identifikasi pasien selama pasien dirawat di rumah sakit. Selain itu juga untuk memudahkan perawat dalam memberikan tindakan asuhan keperawatan, misalnya memberi obat, mengambil darah, atau spesimen lainnya. Tujuan pemasangan pin berwarna kuning ini adalah agar perawat lain atau petugas kesehatan lainnya mengetahui bahwa Ibu memiliki resiko jatuh, sehingga kami akan berusaha mencegah Ibu terjatuh dan memberikan pelayanan kesehatan. Apakah Ibu bersedia saya pasangkan gelang identitas ini? Ya, saya bersedia, Nars. Baik Ibu, saya persiapkan alat-alat dan cuci tangan terlebih dahulu ya. Baik, saya pasangkan ya Ibu gelang identitasnya. Bisa Ibu sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Nama saya Ayu, tanggal lahirnya 1 Januari 1961. Baik, dengan Ibu Ayu, tanggal lahir 1 Januari 1961. Sudah sesuai ya Ibu dengan gelangnya. Sekarang saya akan pasangkan pin kuning sebagai identifikasi bahwa Ibu memiliki resiko jatuh. Saya pasang ya Ibu. Sudah selesai Ibu pemasangan gelang dan pinnya. Gelang identitas dan pin kuning ini harus digunakan selama Ibu menjalani perawatan di rumah sakit. Nanti apabila ada perawat atau tenaga kesehatan lainnya akan memeriksa Ibu, maka ia akan mengecek gelang identitas Ibu ini. Sampai sini sudah paham Ibu? Atau ada yang ingin Ibu tanyakan? Sudah cukup, Nars. Baik, kalau begitu saya kembali ke nurse station ya Bu. Kalau butuh bantuan bisa pencet bel atau keluarga Ibu bisa memanggil saya ke nurse station. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Selamat istirahat kembali. Terima kasih, Nars. Selamat pagi, saya Narsila dari ruang melatih. Saya mau transfer pasien nurse yang mau dioperasi hari ini pada tanggal 29 November 2021 pukul 8 pagi dengan pasien atas nama Ayu, tanggal lahir 1 Januari 1961 dengan nomor rekam medik 23456 dengan diagnosa fraktur vertebra. Mulai operasinya pada pukul 8 pagi dengan dokter operator yaitu Dr. Azza dengan tanda-tanda vital. Tensi darahnya 160/90, nadinya 80 kali per menit, RR-nya 18 kali per menit, dan suhunya 37 derajat Celcius. Untuk inform konsennya sudah disetujui dokter dan pasiennya pun sudah menandatangani. Terakhir pemeriksaannya tadi malam. Baik, saya bacakan ulang ya. Pasien dioperasi hari ini pada tanggal 29 November 2021
pukul 8 pagi dengan pasien atas nama Ayu, tanggal lahir 1 Januari 1961 dengan nomor rekam mediknya 23456 dengan diagnosa fraktur vertebra. Mulai operasi jam 8 pagi dengan dokter operatornya itu Dr. Aza. Tanda-tanda vital pasien, tekanan darahnya 160/90, nadinya 80 kali per menit, rate respiration-nya 18 kali per menit, dan suhunya 37 derajat Celcius. Untuk informed consent-nya sudah disetujui dokter dan pasiennya pun sudah menandatangani. Terakhir pemeriksaannya tadi malam. Iya benar nurse. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Nasica yang akan membantu kegiatan pada operasi Ibu. Sebelumnya saya lihat dulu ya Ibu gelar identitasnya. Boleh disebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Nama saya Ayu, tanggal lahir 1 Januari 1961. Baik, dengan Ibu Ayu tanggal lahir 1 Januari 1961 ya Ibu. Oh iya Ibu, saya ingin memberi informasi bahwa operasi Ibu dilakukan pada esok hari pada pukul 8 pagi ya Ibu. Baik, terima kasih. Narsila, sebelumnya saya Nurse Ica telah melakukan identifikasi pada Nyonya Ayu dan saya akan melakukan handover. Untuk itu saya serahkan terlebih dahulu Nyonya Ayu untuk dicek kelengkapan klien sesuai standar ya. Baik, Nurse Ica. Silakan masuk. Selamat pagi dok, saya Nurse Ica ditemani Narsila yang bertugas membantu Nyonya Ayu dengan diagnosis fraktur vertebra. Ingin melaporkan bahwa klien telah dicek mengenai kelengkapan standar klien. Hasilnya, klien merasakan nyeri pada jaringan serta gerakan fragmen tulang. Untuk masalah lain sepertinya tidak ada. Nyonya Ayu sudah berada di rumah sakit sejak 2 hari yang lalu untuk mempersiapkan operasi fraktur vertebra esok hari. Sudah diberikan antibiotik selama 2 hari sebelum melakukan operasi. Klien merasa takut kondisi tulang belakangnya semakin parah. Mohon bantuannya ya dok. Baik, terima kasih nurse. Untuk masalah pada klien ini bisa dikaji terlebih dahulu ya tingkat intensitas nyeri dan frekuensi skala nyerinya berapa. Setelah itu cek tanda-tanda vital, kemudian akan dilakukan kolaborasi dengan tim medis untuk melakukan pemberian analgetik untuk membelok stimulasi nyeri. Baik, terima kasih dok. Saya akan melakukan transfer pasien ya sus. Operasi dilakukan pada tanggal 29 November 2021 hari Senin dengan pasien Nyonya Ayu usia 60 tahun, lahir 1 Januari 1961 dengan diagnosa fraktur vertebra dan mengalami nyeri yang sedang diatasi. Rencana operasi akan dilakukan pada pukul 8 pagi dengan dokter bedah operator yaitu Dr. Aza, dokter anestesi Eri, dan nurse Tanisa. Adalah perawat instrumentator. Tanda-tanda vital klien juga normal. Untuk inform consent sudah disetujui oleh tim operasi maupun keluarga dari Nyonya Ayu. Terakhir dilakukan pemeriksaan sesuai standar pada pagi hari tadi. Baik, saya akan bacakan ulang ya. Operasi dilakukan pada tanggal 29 November 2021 pada hari Senin dengan pasien Nyonya Ayu usia 60 tahun, lahir 1 Januari 1961 dengan diagnosa fraktur vertebra dan mengalami nyeri yang sedang diatasi. Rencana operasinya akan dilakukan pada pukul 8 pagi dengan dokter bedah operator Aza, dokter anestesi yaitu dokter Eri, dan nurse Tanisa yang sebagai perawat instrumentator. CTV kliennya juga normal dan untuk informasi concernnya sudah disetujui oleh tim operasi maupun keluarga dari Nyonya Ayu.
Terakhir dilakukan pemeriksaan itu sesuai standar pada pagi hari tadi. Apakah sudah benar? Bisa ditandatangan saja ya, Sus. Selamat siang Bu, saya Narswita yang akan bertugas mendampingi pelaksanaan operasi Ibu ya. Sesuai standar keselamatan pasien di rumah sakit, Ibu bisa tolong sebutkan nama serta tanggal lahir Ibu kembali ya. Nama saya Ayu dengan tanggal lahir 1 Januari 1961. Untuk itu, saya akan memastikan penandaan benar ya Ibu. Ibu mau operasi apa ya? Saya mau dioperasi fraktur vertebra, Nurse. Apakah Ibu masih merasakan nyeri? Sudah tidak begitu terasa sih, Nurse. Baik Ibu, terima kasih. Saya permisi dahulu ya. Baik, ini dari tim operasi Bu, yaitu ada saya sendiri, Narswita. Ada saya sebagai dokter ahli bedah sekaligus ahli bedah saraf, yaitu Azza. Saya Dr. Eri sebagai dokter anestesi. Saya Nostalisa sebagai perawat instrumen. Selanjutnya, saya akan memastikan kembali identitas pasien dan seluruh prosedur. Boleh saya periksa gelang identitas Ibu? Nama Nyonya Ayu dengan tanggal lahir 1 Januari 1961 dan nomor rekam medik yaitu 23456. Sudah sesuai ya Bu? Dengan diagnosa fraktur vertebrata dan akan dilakukan operasi pada hari Senin 29 November 2021 pada pukul 8 pagi. Apakah antisipasi kondisi kritis dan pemeriksaan penunjang RO sudah siap, dokter anestesi? Antisipasi kondisi kritis dan pemeriksaan penunjang RO sudah siap. Apakah peralatan operasi dalam keadaan lengkap dan steril perawat instrumen? Setelah saya cek sudah lengkap dan dalam keadaan steril. Baik, terima kasih. Time out selesai. Baik, untuk time out sudah selesai. Kemudian kita akan berdoa untuk kelancaran operasi pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, operasi telah selesai. Mohon izin tim, saya akan melakukan sign out. Alhamdulillah operasi telah selesai dengan nama Nyonya Ayu dan tanggal lahir 1 Januari 1961, nomor rekam medis 23456. Rencana operasi dilaksanakan pada pagi hari 29 November 2021 pada pukul 8 pagi dengan penandaan operasi fraktur vertebrata berjalan dengan lancar. Berapa total alat yang telah terpakai, Sus? Semua alat-alat sudah lengkap dan tidak ada yang tertinggal. Jumlah kasa 22 dan jarum 3. Semua tindakan operasi sudah dicatat. Apa ada yang ingin disampaikan, dokter bedah? Ada, Nurse. Untuk bekas jahitan, untuk membuka operasi tulang dan telah tertutup kasa tidak boleh dibuka selama seminggu dan tidak boleh basah ya. Baik, saya ulangi untuk bekas jahitan, untuk membuka operasi tulang dan telah tertutup kasa tidak boleh dibuka selama seminggu dan tidak boleh basah. Benar begitu, Dok? Iya, benar. Baik, karena semua proses konfirmasi telah selesai, maka insisi mulai dilakukan dengan sign out selesai. Terima kasih. Saya akan melakukan transfer pasien ya Sus. Operasi dilakukan pada tanggal 29 November 2021 hari Senin dengan pasien Nyonya Ayu usia 60 tahun, lahir 1 Januari 1961 dengan diagnosa fraktur vertebra dan mengalami nyeri yang sedang diatasi. Rencana operasi akan dilakukan pada pukul 8 dengan dokter bedah, operator Azza, dokter anestesi Eri, dan Nastanisa adalah perawat instrumentator. Tanda-tanda vital klien juga normal. Instruksi dari dokter bedah bahwa kasa atau perban tidak boleh dibuka selama seminggu
dan tidak boleh basah. Sekian sih. Saya akan bacakan ulang ya. Operasi dilakukan pada tanggal 29 November 2021 hari Senin dengan pasien Nyonya Ayu, usia 60 tahun, lahir 1 Januari 1961 dengan diagnosa fraktur vertebra dan mengalami nyeri yang sedang diatasi. Rencana operasi akan dilakukan pada pukul 8 pagi dengan dokter bedah operator Aza, dokter anestesi Eri, dan nurse Tanisa adalah perawat instrumentator. Tanda-tanda vital klien juga normal. Instruksi dari dokter bedah bahwa kasa atau perban tidak boleh dibuka selama seminggu dan tidak boleh basah. Apakah konfirmasi dapat diterima? Dapat diterima, Nas. Telah saya catat semuanya. Permisi, selamat siang dok, izin masuk ya dok. Selamat siang, Su. Silakan duduk. Jadi begini dok, kondisi pasien Nyonya Ayu baru selesai operasi fraktur vertebra. Operasi ini memiliki resiko terjadinya nyeri punggung yang hebat dan tiba-tiba. Perlu kita berikan obat apa ya dok? Iya, perlu, Sus. Segera beritahu pasien dan keluarga untuk diberikan antibiotik untuk pereda nyeri ya. Dan untuk pencegahannya bisa dilakukan fisioterapi. Baik dok, saya konfirmasi ulang ya. Pasien diberikan antibiotik untuk pereda nyeri ya, dan untuk pencegahannya bisa dilakukan fisioterapi. Apakah benar dok? Iya benar, Sus. Baik dok, terima kasih. Selamat siang Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Nurse Tanisa. Saya mau tanya, apa yang Ibu rasakan setelah operasi berlangsung? Setelah melakukan operasi disektomi, saya merasa nyeri punggung yang hebat dan tiba-tiba. Semakin parah ketika saya bergerak atau berdiri dan mereda saat berbaring terlentang, Nurse. Baik Bu, itu adalah hal yang wajar dirasakan oleh pasien setelah melakukan operasi ini. Oh gitu ya, Nurse? Iya Bu, Ibu dianjurkan oleh dokter untuk melakukan fisioterapi. Karena setelah mengalami fraktur vertebra, biasanya perlu menjalani terapi untuk proses pemulihan. Nah, salah satu terapi yang diumumkan untuk penderita fraktur adalah fisioterapi yang dilakukan oleh praktisi yang sudah terlatih secara khusus. Dan untuk lamanya fisioterapi itu disesuaikan dengan kondisi Ibu. Baik, Nurse. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi Ibu, bagaimana keadaannya hari ini Bu? Selamat pagi, Nurse. Baik, Nurse. Perkenalkan Bu, saya Nurse Tanisa, saya perawat yang akan merawat Ibu dari pukul 7 pagi sampai jam 12 siang. Tujuan saya kemari untuk melakukan tindakan identifikasi resiko jatuh serta mencegah kemungkinan adanya resiko jatuh pada Nyonya Ayu. Untuk waktunya sekitar 15 menit, apakah Nyonya Ayu bersedia? Bersedia, Nurse. Baik Bu, karena sekarang Ibu masih memiliki resiko jatuh yang tinggi, saya akan menjelaskan tindakan identifikasi resiko jatuh. Jadi begini Bu, selain dengan memasang pin kuning yang ada di dalam identitas Ibu, pengurangan resiko jatuh yaitu dengan memasangkan pengaman tempat tidur yang ada di samping Ibu agar tubuh Ibu tetap aman. Sekarang saya pasangkan dulu ya Bu pengamannya. Baik, Nurse. Silakan. Oke Bu, sudah selesai. Ibu dimohon agar gelang jangan dilepas selama dirawat di rumah sakit sampai keadaan membaik ya. Iya, baik, Nurse. Kalau begitu saya permisi ya Bu, dan jika Ibu butuh bantuan bisa memencet bel di samping kasur Ibu. Baik, Nurse. Terima kasih. Sama-sama Ibu, selamat istirahat kembali. Sekian video roleplay dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.